Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih di bab 3 ya, kaidah pencacahan. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas permutasi dan kombinasi. Nah, jadi permutasi dan kombinasi itu termasuk salah satu dari kaidah pencacahan ya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang permutasi dan kombinasi. Oke, kita coba masuk ke materinya. Nah, sebelum belajar permutasi, kalian harus tahu yang namanya faktorial. Jadi faktorial itu adalah, jadi kalau kalian punya sebuah bilangan asli, misalkan n ya, misalkan n, jadi faktorial dari bilangan n itu dituliskan sebagai berikut. N faktorial, ini bacanya n faktorial ya, yang seperti tanda seru ini, itu sama dengan n dikali n dikurang 1. Jadi ini selisihnya 1 selalu berkurang 1. N dikurang 1 dikali n dikurang 2 dikali n kurang 3 sampai dengan 3 kali 2 kali 1. Jadi nilai n ini selalu berkurang 1 sampai terakhirnya itu 1. Nah, itu faktorial ya. Nah, contoh misalkan seperti ini. 5 faktorial berarti itu artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi hasilnya itu adalah 120. Nah, atau kalau kalian coba di kalkulator, kalian buka kalkulatornya, misalkan ketik angka 5, lalu pilih tanda seru. Nah, tanda seru itu maksudnya faktorial. Coba hasilnya berapa? Hasilnya 120 juga ya. Nah, itu maksudnya faktorial ya. Lagi misalkan contohnya 6 faktorial, berarti 6 dikali 5 kali 4 kali 3 dikali 2 kali 1, jadi hasilnya adalah 720. Itu ya. Atau nantinya 4 faktorial, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi hasilnya adalah 24. Nah, jadi nanti kalau n-nya sama dengan 0, jadi kalau kalian dapat nilai n-nya itu sama dengan 0, 0 faktorial maksudnya. Nah, itu nanti hasilnya adalah 1. Nah, ini kesepakatan. Jadi 0 faktorial itu adalah 1 ya. Itu ya. Nah, itu faktorial. Oke, sekarang kita ke permutasi. Jadi permutasi ini ada beberapa jenis ya. Nah, ini saya jelaskan 3 jenis tersebut masing-masingnya. Jadi yang pertama itu permutasi dengan beberapa unsur yang berbeda. Nah, ini dasarnya. Jadi apa maksudnya? Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Jadi R ini nilainya itu kurang dari atau sama dengan N ya. Nah, jadi R ini bagian dari N gitu ya. Nah, nilainya kurang dari atau sama dengan. Jadi adalah banyaknya susunan berbeda dari R unsur yang diambil dari N unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutannya. Jadi nanti misalkan tersedia 10 angka gitu ya. Kita mau ambil berapa angka? Misalkan 5 angka. Nah, itu berarti N-nya 10, R-nya 5 gitu. Nah, dengan memperhatikan urutannya. Jadi nanti ketika kita mendapatkan variasi variasi susunannya, nah itu nanti diperhatikan urutannya. Contoh misalkan AB dengan BA itu dihitung 2 unsur. Kenapa? Karena AB ya dengan BA, A itu kan A duluan ya, AB ya. Lalu BA itu berarti B duluan. Nah, itu diperhatikan urutannya. Nah, nanti saya jelaskan lagi ya di contohnya. Oke. Nah, jadi nanti permutasi simbolnya seperti ini ya. Kalian boleh pakai salah satunya, silakan. Nah, bisa seperti ini. Ini maksudnya sama semua. Itu permutasi R dari N ya. Permutasi R dari N. Rumusnya itu seperti ini. Permutasi R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Nah, itu rumusnya. Gitu ya. Nah, di mana N dan R itu adalah bilangan bulat lebih dari sama dengan 0 ya. Gitu. Nah, jadi tidak boleh bilangan pecahan. Nah, jadi harus bilangan bulat lebih dari sama dengan 0. Jadi N-nya boleh 0. Kalau N-nya 0 berarti R-nya 0 ya. Gitu. Karena kan R-nya kurang dari sama dengan N. Oke. Nah, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Jadi penurunan dari poin A ini, permutasi dengan beberapa unsur yang berbeda, itu kita dapatkan permutasi dengan beberapa unsur yang sama.
Jadi beberapa unsur yang sama itu maksudnya apa? Kayak gini ya. Jadi permutasi dari N unsur yang memuat K1 unsur yang sama, lalu K2 unsur yang sama, K3 unsur yang sama, dan seterusnya sampai KR unsur yang sama. Maksudnya gini, kalau nanti misalkan disajikan gini ya, misalkan kata matematika, ya, nah, matematika gitu. Nah, ini kita hitung dulu berapa hurufnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini N-nya sama dengan 10. Jadi ada 10 huruf gitu. Dari N sama dengan 10 ini memuat K1 unsur yang sama. Jadi kita lihat di sini, ada enggak unsur yang sama? Ada ya. Itu adalah M di sini. Nah, ada 2M yang sama. Lalu ada A juga. Nah, ada 3A yang sama. Lalu apa lagi? Ada T ya. Nah, T sama gitu. Nah, itu maksudnya memuat K1 unsur yang sama, K2 unsur yang sama, K3 unsur yang sama, sampai seterusnya KR unsur yang sama. Jadi nanti rumusnya, nah ini setelah diturunkan, nanti didapatkan seperti ini. Sehingga nanti kalau kita mau cari permutasi dari kata matematika ini, nantinya P sama dengan N-nya 10 faktorial dibagi dengan M. M itu ada 2 ya, berarti 2 faktorial gitu. A-nya ada 3, berarti 3 faktorial gitu. Seperti itu ya. Nah, lalu T-nya ada 2, berarti 2 faktorial. Seperti itu maksudnya. Nah, itu permutasi beberapa unsur yang sama. Bisa dipahami ya? Nanti saya jelaskan lagi di contohnya. Oke. Nah, jadi N dan R-nya itu harus bilangan asli ya. Oke. Nah, permutasi siklis. Nah, siklis. Siklis mungkin kalian udah familiar maksud ini. Siklis itu berarti nantinya seperti lingkaran nantinya. Nah, itu kurva tertutup ya. Nah, jadi susunan terurut unsur-unsur yang membentuk lingkaran atau kurva tertutup. Jadi maksudnya gini. Kalau nanti misalkan ada 3 unsur A, B, C gitu ya. Nah, ini kita susun. Kalau secara permutasi, nanti A, B, C ini bisa disusun jadi A, B, C, atau A, C, B, C, A, B, C, B, A, B, C, A, atau B, A, C. Itu kalau secara permutasi. Permutasi dengan beberapa unsur yang berbeda. Gitu ya. Nah, itu ada 6 susunan seperti ini. Tapi kalau permutasi siklis, nah ini coba ya, ini saya buatnya, kita buatnya karena ini siklis, seperti lingkaran, saya buatnya itu searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Oke, begini. Contoh ini, A, B, C. Jadi A, B, C. Berarti yang ini ya. Nah, A, B, C gitu. Lalu ini akan sama dengan B, C, A. B, C, A. Kok bisa sama dengan B, C, A? Ya, ini coba. Ini kan searah jarum jam. Berarti A, B, C. Gitu ya, sama ya. Nah, B, C, A. Berarti yang ini. Nah, ini juga akan sama dengan C, A, B. Nah, sama nih. A, B, C. Gitu ya. Nah, C, A, B yang ini. Gitu. Nah, lalu jenis yang lainnya. Berarti ini kita buat yang berlawanan arah jarum jam. Nah, ini. A, B, C seperti ini. A, B, C. Betul ya? A, B, C. Berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau kita baca seperti ini, A, C, B ya. Nah, ini. A, C, B. Nah, oke. Ini B, C, A. Berarti ini B, A, C ya. Nah, yang ini. Oke. Lalu C, B, A. Nah, C, B, A yang ini. Nah, ini ya. Jadi karena ini dianggap sama, ini A, B, C sama dengan B, C, A sama dengan C, A, B, maka nantinya ini hanya terdapat 2 unsur ya. Hanya terdapat 2 unsur, hanya terdapat 2 jenis gitu. Nah, itulah yang termasuk dalam permutasi siklis. Awalnya kalau secara permutasi ada 6, tapi kalau dalam permutasi siklis ternyata hanya ada 2 gitu. Nah, jadi nanti permutasi siklis itu dirumuskan seperti ini. P sama dengan N dikurang 1 faktorial. Dengan N-nya adalah bilangan asli. Jadi nanti N itu adalah apa? Banyaknya semua atau total dari semua kejadian itu. Nah, itu ya, total dari semua unsurnya. Nah, itu N ya.
Nah, itu ya. Nah, itu permutasi siklis. Jadi rumusnya n kurang 1 faktorial. Seperti itu. Oke. Nah, itu permutasi. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita coba bahas kombinasi. Kombinasi, nah ini hampir sama ya. Definisinya dengan permutasi, cuman perbedaannya di sini kalau kombinasi itu tanpa memperhatikan urutannya ya. Jadi nanti kalau kita ketemu AB dengan BA, nah itu dianggap sama gitu. Nah, kan tidak memperhatikan urutannya gitu. Nah, itu kombinasi. Nanti kombinasi sama ini simbolnya seperti ini. Simbolnya itu C. Nah, ini kombinasi R dari N. Nah, ini bebas kalian mau pakai yang mana silakan. Rumusnya hampir sama, cuman tambahan di sini ada dikali R faktorial di sini. Ya. Kombinasi R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Kalau tadi permutasi itu kan seperti ini ya. N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Seperti itu ya. Nah, itu kalau permutasi. Nah, kalau kombinasi ada tambahan di sini R faktorial. Cukup gampang diingat ya. Oke. Nah, jadi perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Nah, misalkan akan diambil dua huruf dari A, B, C. Nah, kalau permutasi, maka kita bisa bentuk susunannya AB, BA, AC, CA, BC, CB. Nah, itu permutasi. Jadi kita dapat 6 susunan. Itu. Tapi kalau kombinasi AB dengan BA itu dianggap sama. Karena tidak memperhatikan urutan. Jadi sama aja. Ini kan keduanya huruf AB, ya udah. Berarti hanya dianggap satu. Mau dia AB atau BA, udah dianggap satu gitu. Tapi kalau permutasi AB dengan BA itu beda. Karena permutasi itu memperhatikan urutan, Permutasi itu memperhatikan urutan. Memperhatikan urutan. Nah, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Ya, kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Nah, AB dianggap sama dengan BA. Begitu juga AC dianggap sama dengan CA, BC dianggap sama dengan CB. Sehingga ini hanya terdapat 3 susunan gitu. Nah, itu perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Nah, hubungan antara permutasi dan kombinasi berdasarkan rumus kombinasi. Nah, itu rumusnya seperti ini ya. N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Ini akan sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali 1 per R faktorial. Nah, ini kalau dikalikan lagi kan hasilnya sama seperti ini ya sebelumnya. Nah, N faktorial dibagi N dikurang R faktorial itu sama dengan permutasi R dari N. Nah, atau ini disederhanakan jadinya permutasi R dari N dibagi R faktorial. Seperti itu. Gimana? Bisa dipahami ya? Nah, itu hubungan antara permutasi dan kombinasi. Nah, tolong dipahami. Jadi nanti ketika dihadapkan suatu soal, kalian harus bisa membedakan ini pakai permutasi atau kombinasi. Permutasi ingat memperhatikan urutan. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, nanti saya contohkan bagaimana soal permutasi dan kombinasi itu. Oke, jelas ya? Nah, kita coba contoh pertama. Jika N tambah 1 faktorial dibagi 5 dikali N kurang 1 faktorial sama dengan N faktorial dibagi 3 kali N kurang 2 faktorial. Dengan N-nya lebih dari sama dengan 2. Tentukan nilai N-nya. Oke. Nah, ini gimana nih caranya? Nah, jadi kita gunakan konsep faktorial tadi, ya. Nah, faktorial itu, N faktorial, itu didefinisikan N dikali N kurang 1, kali N kurang 2, kali N kurang 3, sampai seterusnya, kali 3, kali 2, kali 1, gitu. Atau nantinya, N faktorial ini kalian bisa buat seperti ini. N dikali N kurang 1, kali N kurang 2 faktorial. Udah, boleh kayak gitu. Nantinya, N kurang 2 faktorial ini kan kalau dijabarkan jadi N kurang 2 kali N kurang 3 sampai seterusnya 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Atau N faktorial juga boleh nanti ditulisnya seperti ini.
N dikali N kurang 1 faktorial gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita gunakan konsep ini untuk menyelesaikan soal ini. Jadi N tambah 1 faktorial dibagi 5 kali N kurang 1 faktorial sama dengan N faktorial 3 kali N kurang 2 faktorial. Nah, N tambah 1 faktorialnya kita gunakan ini berarti diubahnya seperti ini. N tambah 1 gitu ya. Berkurang 1 jadi N. Berkurang 1 jadi N dikurang 1 faktorial. Oke, stop sampai di sini. Tujuannya nanti bisa dibagi ya nanti ya. Nah, dibagi 5 dikali N kurang 1 faktorial. Sama dengan, nah ini N faktorialnya kita ubah jadi N dikali N kurang 1 kali N kurang 2 faktorial. Dibagi 3 kali N kurang 2 faktorial. Nah, ini N kurang 1 faktorial kita coret. Kita coret di sini. Nah, ini coret, kita coret. Nah, sehingga kita dapatkan ini N tambah 1 dikali N berarti N kuadrat ditambah N dibagi 5 ya. Sama dengan N kuadrat dikurang N per 3. Oke, kita kalikan silang berarti 3 kali N kuadrat tambah N. 5 kali N kuadrat kurang N. Gitu. Nah, ini jadi 3N kuadrat tambah 3N. 5N kuadrat dikurang 5N. Nah, ini kita pindah ruaskan. Jadi ini sisi sebelah kiri ini kita pindahkan ke kanan ya. Sehingga dapatnya 5N kuadrat dikurang 5N dikurang 3N kuadrat dikurang 3N sama dengan 0. 5N kuadrat dikurang 3N kuadrat didapatkan 2N kuadrat. Min 5N, 3N berarti min 8N sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Jadi di sini sama-sama bisa dibagi 2N ya. Jadi 2N buka kurung N dikurang 4 sama dengan 0 gitu ya. Betul ya? Jadi 2N kali N, 2N kuadrat, 2N dikali min 4, min 8N. Jadi, ini 2N sama dengan 0 atau N kurang 4 sama dengan 0. Jadi, N-nya sama dengan 0 atau N-nya sama dengan 4. Gitu. Karena N-nya lebih dari sama dengan 2. Nah, karena N-nya lebih dari sama dengan 2, maka hasilnya itu adalah N-nya sama dengan 4. Nah, seperti itu. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke. Contoh 2. Nah, dari 25 siswa, ini akan dipilih seorang ketua kelas. Ya, ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Jabatan tidak boleh rangkap. Berapa banyak kemungkinan pengurus kelasnya? Ya, jadi seperti ini. Nah, ini permutasi atau kombinasi? Nah, saya coba dulu ya. Misalkan ini ketua. Nah, ini sekretaris. Nah, ini bendahara. Itu. Seandainya ini ada 3 orang yang terpilih. Yaitu A, B, C. Nah, jadi A-nya itu ketua, B sekretaris, C bendahara. Atau nantinya bisa juga 3 orang ini. B-nya yang jadi ketua, C yang jadi sekretaris, A-nya jadi bendahara. Atau nantinya C yang jadi ketua, A-nya jadi sekretaris, bendaharanya adalah B gitu. Menurut kalian, ABC, BCA, CAB ini dianggap sama atau tidak? Nah, tidak ya. Tidak, kan beda jabatannya. Ketika A jadi ketua akan berbeda ketika A jadi bendahara atau akan berbeda ketika A jadi sekretaris gitu. Nah, ketika ini dianggap tidak sama, berarti ini tergolong ke dalam permutasi. Nah, permutasi. Sehingga kita mencari permutasinya. Nah, itu permutasi. Berapa jabatan yang dipilih? Berapa orang? 1, 2, 3. Berarti 3 orang. 3 dari 25. Nah, ini sama dengan rumusnya 25 faktorial dibagi 25 dikurang 3 faktorial. Sama dengan 25 faktorial 22 faktorial. Gitu ya. Nah, ini penyelesaiannya tidak perlu kita jabarkan 25 kali 24 sampai 1 ya.
Tapi kita cukup buat seperti ini. 25 kali 24 kali 23 kali 22 faktorial. Stop sampai di situ. Dibagi 22 faktorial. Jadi sama pengerjaannya seperti contoh 1 tadi. Nah, jadi dua-duanya kita bisa coret dua faktorialnya. Sehingga kita dapatkan ini adalah 25 kali 24 kali 23 gitu. Nah, coba kalian kalikan 25 kali 24 kali 23. Nah, didapatkan adalah 13.800. Nah, jadi banyak susunan ya pengurus. Nah, itu ada 13.800 gitu. Nah, gimana? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, contoh ketiga. Tentukan banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari kata wiyata. Oke. Jadi ini jelas ya, permutasi ya. Kenapa permutasi? Karena ini kata wiyatanya tetap kita pakai nantinya huruf-hurufnya ya. Jadi susunan antara nanti wiyata gitu ya, atau nanti yatawi gitu. Nah, ini kan dianggap berbeda nantinya, atau nantinya tawiyah gitu dan seterusnya ya. Kan berbeda dianggapnya. Berarti ini permutasi. Nah, karena ini ada unsur yang sama, berarti ini kita gunakan permutasi dengan beberapa unsur yang sama gitu. Wiyata. Wiyata. Nah, ini ada berapa huruf? Ada 6 gitu. Jadi A-nya itu ada 2 huruf. Berarti nanti permutasinya itu sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Karena cuma A yang unsurnya yang sama. Ada 2. Yang lain kan satu-satu ya. Tidak perlu ditulis. Kalau 1 itu berarti 1 faktorial. 1 faktorial berapa? 1. Jadi tidak perlu ditulis gitu ya. Nah, ini 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Dibagi 2 faktorial. Nah, coret. Berarti ini sama dengan 6 kali 5 30 kali 4 120. Nah, ini 360 gitu. Nah, jadi ada 360 kata. Sudah itu. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, yang keempat. Jadi, rapat anggota DPRD akan diikuti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 3 anggota dewan. Mereka akan duduk mengelilingi meja bundar. Jika ketua harus duduk di antara wakil ketua dan sekretaris. Tentukan banyak cara duduk. Oke, jadi gini caranya. Ya. Jadi karena ketua ini harus duduk di antara wakil ketua dan sekretaris, jadi kita hitung atau anggap ketua, wakil, sekretaris itu satu unsur ya. Jadi dianggap satu unsur. Jadi ketua. Nah, ini atau saya tuliskan seperti ini ya. Nah, jadi banyak. Pertama kita cari dulu banyak susunan ketua, wakil, dan sekretaris. Ya. Sekretaris ya, sorry. Nah, ini menurut kalian berapa susunan? Jadi gini maksudnya. Misalkan A ini adalah ketua ya. A itu ketua. B itu wakil, C itu sekretaris. Jadi ketua ini harus duduk di antara ketua, wakil sama sekretaris. Sehingga yang berbeda susunannya atau yang berubah nantinya itu adalah B sama C kan? Bisa BAC atau nantinya CAB gitu. Nah, sehingga banyak susunan ketua, wakil, dan sekretaris itu adalah 2. Udah gitu. Nah, sekarang kita tentukan banyak susunan duduk. Ini apa? Di meja bundar gitu ya. Meja bundar. Nah, ini sama dengan oke. Jadi ini ada ketua, wakil ketua, sekretaris, 3 anggota dewan. Jadi ketua, wakil ketua, sekretaris kita anggap satu unsur ya. Kita anggap satu unsur. Sehingga ini 1 ditambah 3. Berarti ada 4.
Jadi 4 orang ini karena duduk mengelilingi meja bundar, berarti kita gunakan permutasi siklis. Permutasi siklis berarti itu N dikurang 1 faktorial. Berarti 4 ya. Karena ini ya, saya ulangi ya. Ketua, wakil ketua, sekretaris dianggap satu unsur dulu ya. Karena kenapa dianggap satu unsur? Karena ada syaratnya, ketuanya harus duduk di antara wakil ketua sama sekretaris. Nah, jadi ini 1 tambah 3 jadi 4. 4 dikurang 1 faktorial dikali dengan banyaknya susunan ketua, wakil, dan sekretaris gitu. Nah, itu. Kenapa harus dikali? Nah, ingat aturan perkalian. Jadi kedua kejadian ini harus terjadi. Ya. Jadi ini sama dengan 4 kurang 1 itu 3 faktorial dikali 2. Jadi ini 3 kali 2 kali 1 kali 2. Jadi ini adalah 12. Nah, jadi ada 12 susunan nantinya. Itu ya. Nah, bisa dipahami ya. Oke. Contoh kelima. Nah, suatu tim karya ilmiah itu ada 5 orang siswa putra, 6 siswa putri. Akan dibentuk tim ya, kecil terdiri atas 3 orang untuk mewakili lomba karya ilmiah. Jika tim itu harus beranggotakan paling sedikit 1 putri. Oke, gini. Nah, ini ada 3 kasus seperti ini. Kasus pertama itu susunan 1 putri dan 2 putra. Nah, bisa dipahami ini? Ini kan ditanya paling sedikit 1 putri. Yang diambil 3 orang. Berarti paling sedikit itu 1, berarti kita mulai dari 1 nantinya. Kasus kedua nantinya 2 putri. Kasus ketiga nantinya 3 putri gitu. Nah, ini 1 putri 2 putra. Menurut kalian nantinya ini pakai permutasi atau kombinasi? Nah, kombinasi ya. Kenapa kombinasi? Misalkan ya, yang terpilih itu adalah A, B, C gitu. Nanti seandainya yang terpilih duluan itu C, lalu B atau A, atau nantinya B dulu C, A, ini dianggap sama atau beda? Dianggap sama kan? Karena orangnya kan sama gitu. Nah, sehingga ini kita gunakan kombinasi. Udah, berarti ini kombinasi. Diambil 1 putri. Dari berapa putri? Ada 6 kan? 1, 6. Nah, dikali, karena ini dan ya, kedua-duanya. Berarti kombinasi 2 ya. Putranya ada berapa? 5 gitu. Berarti ini 6 faktorial dibagi 6 dikurang 1 faktorial, 1 faktorial dikali 5 faktorial, 5 kurang 2 faktorial, 2 faktorial. Jadi 6 faktorial, 5 faktorial, 1 faktorial dikali 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Berarti 6 dikali 5 faktorial. Jadi kita cukup sampai yang paling besar ini, pembaginya berapa? Itu ya. Nah, 5 faktorial dikali 1 faktorial berapa? 1 kali 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 faktorial ya. 3 faktorial. 2 faktorial itu 2 kali 1. Nah, ini kita coret, 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 coret. Berarti ini kita dapatkan 6 dikali 5 kali 4, 20 bagi 2, 10. Berarti ini 60 gitu. Jadi ada 60 susunan kalau dipilih 1 putri, 2 putra ya. Oke, kasus kedua. Kasus kedua, susunan 2 putri dan 1 putra. Nah, berarti ini kombinasi 2. Putrinya ada berapa? Ada 6. Nah, dikali kombinasi 1 dari 5. Nah, putranya ada 5 ya. Gitu. Oke, sama dengan 6 faktorial. Nah, 6 kurang 2 faktorial, 2 faktorial dikali 5 faktorial, 5 kurang 1 faktorial, 1 faktorial. Jadi 6 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial kali 5 faktorial, 4 faktorial, 1 faktorial. Nah, 6 kali 5
kali 4 faktorial. 4 faktorial ya. Nah, dikali 2 kali 1 kali 5 kali 4 faktorial. 4 faktorial, 1 faktorial itu 1. Jadi 6 kali 5, 30 bagi 2, 15. Dikali 5 ya. Ini kan coret ya, gitu ya. Nah, 5 ini jadi 75. Nah, kasus ketiga itu susunan 3 putri. Ya udah. Putranya ya udah enggak dipilih gitu ya. Nah, kombinasi 3 dari 6. Berarti 6 faktorial dibagi 6 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Berarti 6 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Oke, 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Nah, 3 faktorial coret. Nah, ini 3 kali 2 kan 6 ya. Berarti ini coret 6 ya. Berarti tinggal 20. Oke. Jadi banyak susunan tim paling sedikit. Nah, 1 putri. Nah, oke. Karena kasus 1, kasus 2, kasus 3 ini salah satunya terjadi, maka kita jumlahkan. Kasus 1 tadi berapa? 60. 60 ditambah 75 ditambah 20. Berarti ini jadinya 95 tambah 60 jadi 155 gitu ya. Nah, oke. Jadi ada 155 susunan. Gimana? Bisa dipahami ya? Nah, itulah. Jadi permutasi kombinasi caranya seperti itu ya. Jadi intinya kalian harus bisa membedakan mana yang harus pakai permutasi dan mana yang harus pakai kombinasi. Atau nantinya kita gunakan campuran seperti materi sebelumnya, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Itu ya. Oke, cukup sekian. Nanti kita lanjutkan lagi materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.